Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Trisatyo. Saya mahasiswa PPG IAKN Ambon tahun 2024. Saya berasal dari SD 4 Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini saya membuat video pembelajaran dengan metode PJBL untuk memenuhi tugas PPG uji kinerja. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pagi anak, Hari apa kabar hari ini? luar biasa. Luar biasa. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Ayo. Siapa hari ini yang semangat untuk belajar? Katanya jangan semangat. Ayo. Cipran, apa sih David? Kenapa? Oh, semangat juga. Oke. Kembali lagi ya bersama guru. Kemarin kita sudah belajar pertemuan yang keempat. Sekarang kita pertemuan yang kelima. Tuhan Yesus, terima kasih kepada Dia yang baik itu telah memperoleh kami di sekolah dengan baik Tuhan. Sebentar lagi kami belajar Tuhan bersama kami Tuhan. Berkatilah kepada kami dari awal kami sampai berakhir nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kami. Amin. Ya, terima kasih Sinta. Oke. Siapa yang di hari ini tidak hadir? Teo ya? Teo kenapa? Oh iya, sunat ya. Teo sunat. Saya doakan supaya cepat sembuh. Siapa lagi? Yang lain hadir semua. Ya, pelajaran kita yang pertama yaitu tentang Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Di mana ayat Alkitabnya? Markus 14 ayat 43 sampai 16. Dan juga pasal ayat ke-8 ya. Oke ya. Kemarin kita sudah belajar berapa? Ada yang ingat? Kelahiran Tuhan Yesus. Kemarin ingat apa? Kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Untuk menebus dosa manusia. Iya, untuk menebus dosa. Kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus disebut apa? Kemarin disebutkan apa? Hari Natal. Betul Sinta, Sinta sekali. Nah, sekarang kita belajar tentang apa tadi? Yesus salib, mati dan bangkit bagiku. Tujuannya untuk apa kita belajar ini? Nah, ini harus tahu tujuannya. Yang pertama menjelaskan alasan Tuhan Yesus menderita, mati dan bangkit. Kita harus tahu tujuan Tuhan Yesus menderita, mati dan bangkit itu untuk apa. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh tindakan yang harus dilakukan sebagai seorang yang sudah diselamatkan. Kita kan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, terus apa sih contoh-contoh tindakan yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan? Yang ketiga, membuat karya. Nah, ini kita nanti membuat karya ya, tugasnya diberi guru. Membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas keselamatan yang sudah diterima. Oke, siapa di sini yang hari ini semangat ke sekolah belajar? Ayo tunjukkan. Apakah yang warna biru? Warna biru itu apa ekspresinya? Yang biru, yang hijau. Senang, yang tengah biasa saja. Yang ketiga, yang merah sedih. Nah, ingat ya, belajar itu sangat penting. Jadi kita harus dengan senang dulu, dengan bahagia, dengan sukacita supaya pelajaran itu bisa kita terima. Belajar itu penting kan? Penting, ya. Nah, ini adalah kesepakatan kita. Kesepakatan
misalkan kelas atau keyakinan, supaya kita disiplin, tertib, belajarnya teratur, kita harus membuat kesepakatan. Kesepakatan kemarin kita sudah buat, sekarang kita harus menjalankannya, bukan cuma dibuat, tapi harus dilakukan, dijalankan. Yang pertama, menghormati guru dan teman. Jadi kalau guru ngomong nggak boleh ngomong juga seperti itu. Kalau temannya berbicara nanti ketika membaca hasil ujiannya, teman-teman yang lain menyimak, mendengarkan dengan baik. Terus bekerja sama dengan baik. Kalau ada tugas, kemarin sudah ada tugas kelompok, sudah bagus, sudah bisa kerja sama, hasilnya juga sudah bagus. Terus semangat dan antusias saat belajar, harus semangat, ya. Apalagi kalau sudah makan, sudah sarapan, dikasih uang jajan, nah itu harus semangat, harus dapat nilai yang bagus. Kalau nilai bagus itu orang tua pasti senang juga gitu. Dia yang capek bekerja ketika melihat nilai yang bagus pasti semangat kembali. Oh, hilang capeknya seperti itu. Terus mengerjakan tugas dengan baik. Nah, di sekolah itu ada tugas. Nah, ada pekerjaan nanti dikasih Pak Guru, kerjakan dengan baik. Nah, itulah nanti hasil raportmu, ya. Nah, kita sudah berdoa sekarang kita membutuhkan. Nah, lagu ini berkaitan dengan pada hari ini, ya. Jadi kita menyanyi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Tahu nggak lagunya? Tahu? Enggak. Nah, yang sudah tahu tapi sering itu. Nah, berdiri. Yesus setelah kita menyanyi, apa makna lagu tersebut? Ayo, nah, Bapak tanya, siapa yang disebut anak Allah dalam lagu tersebut? Ayo yang keras, siapa? Tuhan Yesus. Mengapa dia adalah mati di kayu salib? Untuk menebus Untuk menebus dosa dan manusia. sebagai tanda apa? Sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Sebagai bentuk kasihnya kepada manusia. Terus apa bentuk ucapan syukurmu atas kasihnya? Apa bentuk ucapan syukurmu? Tahu nggak syukur? Bentuk ucapan syukur sama dengan bentuk ucapan terima kasih kepada Tuhan karena sudah ditebus, diselamatkan, sudah dikasih oleh Tuhan. Apa bentuk ucapan syukurmu yang bisa dilakukan? Ayo, jangan sampai nggak tahu. Nah, bersyukur. Ayo, berdoa termasuk nggak? Rajin membaca Alkitab termasuk nggak? Rajin sekolah termasuk menghormati orang tua. Rajin beribadah termasuk. Iya, itu yang biasa kalian lakukan, itu adalah bentuk ucapan syukur, ucapan terima kasih kepada Tuhan. Nah, ingat, kita anak-anak Tuhan harus tahu terima kasih. Ya, kita sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus bersyukur. Nah, bersyukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Nah,
Bentuknya seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nah, itulah makna lagu tersebut ya artinya. Nah, untuk hari ini kita akan menonton video. Ya, video ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Jadi simak baik-baik tentang video ini. Nanti ada tugas. Kalau kamu menyimak baik-baik, kalau kalian menyimak baik-baik, pasti nanti bisa menjawab soalnya. Oke. Ini adalah video tentang penderitaan Tuhan Yesus, penyaliban, harapannya dari penangkapan Tuhan Yesus. Ini dibawa ke hadapan Mahkamah Agama UUD dan ini.
terjadi gempa bumi terus gelap gulita selama 3 jam. Terus tirai langit tengah terbelah dari atas ke bawah. Ini adalah mukjizat yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, ini Yusuf dari Babel. Dia meminta supaya mayat Tuhan Yesus dibawa dari kayu salib dikubur. Jadi dikubur di sebuah gua. Maka terjadilah mukjizat. Apa? Yaitu Tuhan Yesus bangkit pada hari berapa? Tadi teks Alkitabnya dalam Markus 14 ayat 43 ayat 43 16. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa menghadap Pilatus. Untuk apa? Untuk diadili. Sebelumnya Yesus sudah dibawa ke mahkamah agama untuk diadili, tetapi mereka tidak bisa memutuskan apa-apa meskipun sudah berupaya membuat tuduhan palsu. Karena Tuhan Yesus tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat kejahatan, tetapi orang Farisi yang tidak suka dengan
Tuhan Yesus dihukum. Nah, imam kepala berkata kepada Pilatus, orang ini adalah penjahat. Menurut kami dia harus dihukum mati. Pilatus bertanya, kejahatan apa yang dia lakukan? Imam kepala tidak dapat menyebut kesalahan Tuhan Yesus. Yesus dituduh oleh imam kepala karena menyamakan dirinya dengan Allah. Menyamakan dirinya dengan Allah. Padahal Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri untuk menyelamatkan manusia. Mereka tidak terima. Mereka protes. Oleh sebab itu mereka menuduh Yesus melakukan pelanggaran agama dan harus diadili hukum mati. Namun kata Pilatus kepada imam-imam kepala, orang ini tidak melakukan kesalahan apapun, aku pun akan membebaskannya. Pilatus tidak ingin menyalibkan Yesus. Tetapi imam kepala dan orang banyak mendesak. Mereka berteriak, salibkan dia. Pilatus takut, karena dia takut melihat kemarahan orang-orang banyak. Jadi kata Pilatus, baiklah, bawalah Yesus dan disalibkan. Nah, sebelum disalibkan, Tuhan Yesus itu dicambuk, dipukul, ditampar, supaya mereka tidak menghukum mati Tuhan Yesus. Tetapi ingat, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi Tuhan Yesus menanggung tugas dan tanggung jawab yang besar karena kasihnya. Dalam perjalanan Yesus merasa tidak sanggup lagi. Salib itu berat dan tubuhnya penuh luka cambuk. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang siapa tadi? Simon dari Kirene. Mereka memaksa Simon memikul salib Yesus sampai di tempat bernama Bukit Golgota. Di tempat itulah Yesus disalibkan. Para serdadu memaku tangan dan kaki Yesus pada kayu salib. Nah, kita lihat video tadi Yesus mulai disalib pada pukul berapa? 9 pagi. Waktu itu masih siang, hari masih siang, matahari masih bersinar. Tidak ada tanda-tanda hujan, mendung atau apa. Tiba-tiba pada pukul 12 seluruh wilayah di tempat itu menjadi gelap selama berapa jam? 3 jam dan orang-orang menjadi takut. Nah, kok nggak seperti biasanya kita menghukum penjahat-penjahatnya? Pada zaman dahulu itu hukuman salib itu dilakukan untuk orang yang melakukan kejahatan besar. Tetapi berbeda ketika Tuhan Yesus dihukum, terjadi sesuatu yang di luar akal, mujizat. Nah, pada pukul 3 di kayu salib, Yesus wafat menyerahkan nyawanya kepada Allah. Ada 3 tadi ya, 3 tadi itu bisa ketika Tuhan Yesus terjadi meninggal. Yang pertama terjadi gelap gulita selama 3 jam. Kedua terjadi gempa bumi. Ketiga, tabir bait Allah. Tabir itu pembatas. Jadi bait Allah itu kan ada pembatas, tempat kudus. Nah. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Setelah Bapak menjelaskan materi, setelah menonton video, ada? Tidak ada. Sekarang kita buat kelompok, ya. Nah, kelompok ini tiga orang. 3 atau 2? 2 aja ya. Oke, 2 sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Tugasnya yaitu membuat sebuah karya dengan bentuk produk. Membuat karya, buat puisi, bisa berbentuk puisi. Tahu nggak puisi? Nah, bisa juga doa atau lagu atau tulisan yang indah sebagai bentuk ungkapan syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kamu. Silakan pilih salah satu ya, pilih salah satu bentuk tugas. Bapak kasih waktu 20 menit. Bapak kasih waktu 20 menit untuk membuat tugas kelompok ini.
Oke, silakan mulai dari sekarang. Oke, waktu sudah habis. Sekarang kita peregangan dulu. Ya sebentar. Letakkan tangannya, lemaskan dulu. Nah, putar leher, pegang-pegangnya, putar-putar. Berdiri, berdiri, putar-putar. Ke depan lagi tangannya. Nah, tiga tangannya. Oke, sudah? Oke, kalau sudah, kita bermain game sebentar. Kalau Bapak ingat ya kata kuncinya. Kata kuncinya berdiri. Kata kuncinya mendengar perkataan terburuk, mendengar perkataan, jangan melihat gerakan terburuk, ya. Kata kuncinya mendengar perkataan terburuk. Siap? 1, 2, 3. Pegang kepala. Oke, pegang perut. Pegang tangan, pegang rambut. Oke, terus pegang hidung. Pegang lutut. Tidak salah. Pegang dahi. Ini nggak tahu. Oke, ya fokus kembali. Sudah fokus? Oke, jalan sudah. Oke, Bapak minta dia kelompok salah satu mempresentasikan dan ke depan membaca hasil kerja kelompoknya ya, hasil diskusi tadi. Mulai dari kelompok Natali dulu, ya silakan. Ini
Semoga Tuhan Engkau telah memberikan berkat kepada kami. Kami bersyukur atas kebaikan sepanjang hidup kami. Ya, nama kelompoknya siapa? Oh ya. Kelompok lagi, silakan maju. Sebutkan nama kelompoknya. Apa yang dibuat? Oke, berarti yang dibuat apa? Doakan, isikan tulisan. Kelompoknya disebutkan temannya. Ya, bersama. Ram. Oke. Bacakan yang keras. Engkau telah mengasihi kami, menebus dosa-dosa kami, dan mengampuni kami. Kami berjanji kami akan takut akan Tuhan dan menghormati orang tua kami, rajin ibadah, sering berdoa. Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok teman lagi dari depan. Firanda, kelompok Firanda sama Immanuel. Apa yang dibuat? Doa ucapan syukur. Oke, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Aku bersyukur untuk keselamatan yang sudah dimuliakan. Dan hidupku aku bersyukur juga untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan. Inilah ucapan syukurku. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, haleluya, amin. Iya, tepuk tangan. Desa Tanah Cinta. Yang dibuat apa? Doa ucapan syukur. Oke, silakan bacakan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati dan bangkit bagiku, dan kami bersyukur kami telah ada di sini yang berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih atas karunia-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Iya. Hasil tugasnya kasihkan ke guru. Oh iya, apa? Ya. Nah, bukunya ada. Oke. Gimana? Kelompok. Ada Oke, terima kasih ya. Nah, kita menyimpulkan hasil diskusi. Hasil diskusinya sudah bagus, sesuai apa yang Bapak harapkan. Namun untuk kedepannya lagi diperbaiki lagi supaya lebih bagus. Nah, jadi tugas kita, tugas kalian hari ini sudah bagus, sudah memenuhi apa yang Bapak inginkan. Nah, selain yang kita lakukan tadi, membuat puisi, beribadah, membuat nyanyian, berdoa, ucapan syukur, ternyata ada juga yang harus kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena kita sudah diselamatkan. Apa itu? Kita harus saling mengasihi. Mengasihi itu bukan kepada saudara saja, bukan kepada teman yang satu agama, bukan kepada teman yang satu suku, tetapi saling mengasihi walaupun berbeda. Walaupun apa? Berbeda. Karena Tuhan juga tidak memilih-milih orang yang dikasihi. Enggak memilih dari suku Dayak misalnya, tidak memilih dari suku Jawa saja, tidak. Tetapi semua sama di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan kita, sebagai ungkapan syukur kita harus saling mengasihi walaupun banyak perbedaan. Saling menghargai itu kalau teman kita misalnya yang muslim lagi sholat, kita jangan ganggu, jangan berisik. Nah, Pak Guru juga kalau ada kegiatan tuh biasanya ketika ada azan
sedang belajar, harus berhenti dulu. Kita menghormati, saling menghormati, saling menghargai. Terus belajar bersama, ikhlaskan. Nah, kalian banyak tuh, ada yang agama Islam, Bapak Kristen dan lain sebagainya. Kita harus bisa belajar bersama, jangan pilih-pilih, ya. Nah, ini adalah bentuk ungkapan syukur yang bisa kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan. Nah, oke. Dari pelajaran kita hari ini, kita merefleksikan apa yang kurang, apa yang sudah kalian pahami. Nah, kalian tinggal jawab ya atau tidak ya. Pertanyaan yang pertama, apakah proses pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir menyenangkan? Ya, yang kedua, apakah isi pembelajaran ini dapat dipahami dengan baik? Bisa dipahami? Iya, bisa. Terus, bagian mana yang paling sulit dipahami? Ada nggak? Tidak. Jadi kesimpulannya, pelajaran kita hari ini, kita itu adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan memberikan nyawanya, bukan emas, bukan permata, bukan perak, bukan uang, bukan rumah mewah, tetapi yang paling berharga yaitu apa? Apa tadi? Nyawanya sendiri. Bapak yakin kamu pasti tidak mau, ya kan? Kamu mau nggak berkorban untuk orang yang merusak? Mau nggak? Siapa yang mau kan? Misalnya Pak Guru ini berbuat dosa, melakukan kejahatan, tapi kamu yang menebus, kamu yang tanggung jawab, kamu yang masuk kantor polisi, bisa mau nggak? Tidak. Tapi Tuhan Yesus mau itu membuktikan bahwa Dia mengasihi Pak Guru dan juga kalian, ya. Nah, oke, pelajarannya hari ini cukup sampai di sini, ya. Nanti apa yang sudah kita pelajari dibuka kembali di rumah, ya. Kita belajar, anak ingat bahwa kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Lakukanlah ucapan syukur tadi yang bisa kamu lakukan, ya. Beribadah, berdoa, rajin baca kitab itu sebagai bentuk ucapan terima kasih. Dalam kita berdoa dan kamu yang penting. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini pelajaran kami, pelajaran yang kelima sudah selesai Bapak. Biar apa yang disampaikan hari ini bisa dalam Bapak yang biar dari hari ini bisa mereka menjadi yang baik dan menjalankan dalam nama Yesus mereka akan pulang ke rumah mereka dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke. Nah yang lebih bukan kelompok ya, ini Mas sama dengan dua kalau ya tadi sama dia